manis. Kali ini Gisel akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari cerita rakyat Kampar Riau. Baju kurung lengannya panjang dipakai anak gadis di acara kenduri. Judul cerita yaitu Si Lancang. Pengarangnya Sabrur R. Sunardi. Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Si Lancang. Tempat mereka tinggal di daerah Kampar. Sehari-hari mereka hidup susah. Penghasilannya sebagai buruh sangatlah sedikit. Keadaan ini membuat Si Lancang berpikir untuk memperbaiki nasib dengan cara pergi merantau. Suatu hari, Si Lancang pergi ke negeri orang. Si Lancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Segala perjuangannya tidak sia-sia. Ia berhasil mencapai cita-citanya menjadi orang kaya. Ia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Akan tetapi, ia lupa akan ibunya yang miskin dan hidup menderita. Suatu hari, Si Lancang singgah di Kampar. Berita kedatangan Si Lancang terdengar oleh ibunya. Ia mengira bahwa Si Lancang pulang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, dia naik ke geledak kapal mewah milik Si Lancang dan menghampiri Si Lancang dan ketujuh istrinya. Betapa terkejutnya Si Lancang ketika melihat perempuan yang berpakaian compang-camping itu adalah ibu kandungnya. Si Lancang sangat marah. Sementara itu, ibunya segera menghampiri Si Lancang. Wahai Si Lancang, waang anak abang tu dah. Dasar nenek, taruh ke hati ke waang tu nak. Mendengar sapaan itu, Si Lancang begitu tega mengingkari pengakuan ibunya sambil berteriak. Hei, mana mungkin aku mempunyai ibu miskin seperti kamu? Grazi, usir perempuan gila ini. Dia mengaku-ngaku menjadi ibuku. Dia hanyalah gembel yang menginginkan kekayaanku. Dengan perasaan yang hancur berkeping-keping, ibunya pergi meninggalkan semua angan-angan tentang anaknya. Luka hatinya seperti disayat-sayat sembelih. Setibanya di rumah, hilang
bentang. Dalam sekejap turunlah badai topan. Badai tersebut meluluh lantakkan kapal-kapal dagang milik si Lancang, dan harta bendanya juga terbang hilang lenyap. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di Kampar Kiri. Gongnya pun terlempar ke sebelah kanannya yang menjadi Sungai Olong. Tombikannya melayang menjadi masuk bila. Sementara tiang kapal bendera si Lancang terlempar hingga ke sebuah danau yang diberi nama Danau Si Lancang. Sampai sekarang nama-nama tempat itu masih ada. Oh iya teman-teman, pesan moral yang kita ambil dari cerita si Lancang. Pertama, seorang anak harus tetap ingat berbakti kepada